Gue udah coba semua, journaling, scripting, afirmasi, meditasi. Tapi kenapa ya hidup gue tetap stagnan? Bukannya makin dekat ke impian, gue malah makin ragu sama diri sendiri. Hari ini gue mau cerita kenapa manifestasi gue gagal. Dan mungkin lo juga ngalamin hal yang sama. Jujur, waktu pertama kali gue kenal konsep manifestasi, gue ngerasa nemu jalan pintas. Kayak selama ini hidup tuh susah karena gue belum ngerti caranya. Jadi begitu gue tahu soal hukum tarik-menarik, tentang energi, vibrasi, semesta, gue langsung all in. Tiap pagi gue afirmasi, gue tulis goal gue visualisasiin hidup ideal. Rasanya kayak hidup bakal berubah dalam semalam. Tapi kenyataannya, hari-hari lewat, minggu berganti, bulan berlalu, dan hidup gue masih sama. Masih struggling soal uang, masih gak yakin sama diri sendiri, masih ngerasa jauh dari hidup yang gue mau. Dan di situ gue mulai ngerasa, ini gue yang salah, gue kurang niat, kurang yakin, atau konsep manifestasinya emang cuma ilusi. Gue mulai mempertanyakan semuanya, dan jawaban yang gue temuin gak datang dari video motivasi, gak dari buku self-help, tapi dari keheningan, dari momen gue bener-bener duduk, diem, dan jujur sama diri sendiri. Gue sadar, selama ini gue bukan manifestasi dari cinta, tapi dari rasa takut. Takut gak cukup, takut ditinggal, takut gagal. Gue bilang ke semesta, aku pengen sukses, tapi energi di baliknya bilang, karena gue takut miskin. Gue bilang, aku pengen pasangan yang baik, tapi energi gue bilang, karena gue takut sendirian. Dan semesta gak nanggepin apa yang kita omongin, tapi apa yang kita pancarkan. Gue juga sadar satu hal penting. Gue terlalu fokus ke hasil, tapi gak pernah benar-benar kerja ke dalam. Gue journaling, iya. Tapi journalingnya buat ngerayu semesta, bukan buat kenal diri. Gue afirmasi, iya. Tapi sambil takut kalau besok masih gini-gini aja. Gue meditasi, iya. Tapi sambil nunggu-nunggu keajaiban datang. Jadi semuanya masih penuh tekanan, penuh kecemasan. Dan di situ gue belajar, manifestasi itu bukan alat sulap. Ini bukan soal menarik sesuatu dari luar. Ini soal jadi pribadi yang bisa nampung mimpi itu. Kalau lo pengen uang lebih, lo harus siap secara emosional, mental, dan spiritual buat tanggung jawab lebih. Kalau lo pengen cinta sejati, lo harus sembuh dulu dari luka lama yang bikin lo nolak cinta setiap kali dia datang. Salah satu turning point buat gue adalah waktu gue nanya ke diri sendiri. Apa gue udah siap? Bukan siap nerima hasilnya, tapi siap jalanin prosesnya. Siap hadapi bagian diri gue yang gelap, yang gue sembunyiin. Karena manifestasi sejati bukan soal menambah sesuatu ke hidup, tapi menghapus penghalang-penghalangnya. Dan ternyata, penghalang itu paling banyak datang dari pikiran gue sendiri. Pikiran yang bilang gue gak cukup, gak layak, gak siap. Dan itu semua harus disadari, diakui, dipeluk. Bukan dilawan. Gue mulai belajar surrender. Tapi surrender yang bukan pasrah. Surrender yang artinya, gue jalanin prosesnya, tapi gue lepasin ekspektasi hasilnya. Gue percaya semesta ngerti timing lebih baik dari gue. Gue percaya, kalau belum dikasih, artinya gue masih butuh tumbuh. Dari situ, hidup gue gak langsung berubah drastis, tapi satu persatu, energi gue berubah. Gue gak lagi bangun pagi dengan tekanan, tapi dengan kesadaran. Gue berhenti ngerasa harus jadi sesuatu dan mulai ngerasa udah cukup sekarang. Dan anehnya, justru dari situ, hal-hal mulai datang. Bukan karena gue ngejar, tapi karena gue nyambung. Manifestasi bukan soal dapat, tapi soal jadi. Bukan tentang seberapa keras lo afirmasiin sesuatu, tapi seberapa dalam lo percaya dan hidupin energi itu sekarang. Jadi, kalau hari ini lo ngerasa manifestasi lo gagal, coba berhenti sebentar, dengerin diri lo, jujur sama rasa takut lo, dan mulai dari situ, karena kadang yang lo butuh bukan afirmasi baru,
tapi keberanian buat lihat luka lama. Gue bikin video ini bukan karena gue udah sempurna, tapi karena gue tahu rasanya stuck. Rasanya mikir, kok gue udah coba semua tapi masih gagal? Tapi gue juga belajar, kegagalan itu bukan tanda akhir, tapi sinyal. Lo lagi didorong buat lebih kenal diri sendiri. Dan gue harap cerita ini bisa jadi cermin, bisa jadi pengingat, bahwa proses lo valid. Perjalanan lo penting, dan walaupun hari ini belum sampai, lo tetap dalam jalur. Kalau lo ngerasa video ini nyentuh sesuatu dalam diri lo, silakan share. Mungkin ada orang lain yang juga butuh denger ini. Dan kalau lo mau, tulis di komentar. Apa bagian dari perjalanan manifestasi lo yang paling berat? Kita sama-sama belajar. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di video selanjutnya.